357. Pada video kali ini tujuan dari video saya adalah menjelaskan definisi-definisi tentang kapsul. Oke, baik, langsung saja untuk bersingkat waktunya kita langsung saja. Oke, baik, pada poin pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang kapsul. Di mana pengertian kapsul ini adalah sedian padat yang terdiri dari obat yang dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin. Kemudian tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai dengan peraturan Depkes Republik RI 1995. Oke, baik teman-teman, di dalam poin kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian pada sediaan kapsul. Di dalam kapsul terdapat ukuran yang tepat dari dosis lazim. Hal ini mengurangi kemungkinan hilangnya sejumlah zat aktif saat proses pembuatannya seperti di pentabletan. Yang kedua, biasanya dan diasumsikan mempunyai biofasibilitas yang lebih baik dibandingkan tablet. Oke, yang poin kedua yaitu tentang kerugian. Kerugian itu di mana biaya produksi relatif lebih mahal dibandingkan tablet. Jadi pada sediaan tablet dia kerugiannya lebih tinggi dibandingkan dengan sediaan kapsul. Yang kedua, proses pengisian lebih lambat dibandingkan mesin tablet atau mesin orientasi dimasukkan dulu baru ditutup cangkangnya. Jadi yang dimaksud dengan orientasi adalah proses pengisian yang lebih lambat dibandingkan mesin-mesin lainnya. Yang ketiga, pada sediaan kapsul ini tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang sangat mudah larut atau dia biasa disebut dengan higroskopis. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga yaitu tentang kapsul gelatin yang keras. Di mana kapsul gelatin yang keras merupakan jenis yang digunakan oleh ahli farmasi masyarakat dalam menggabungkan obat-obatan secara mendadak dan di lingkungan pembuatan sediaan farmasi dalam memproduksi kapsul umumnya. Yang keempat, ukuran kapsul. Pada kapsul gelatin ini kosong dibuat dengan berbagai macam ukuran, bervariasi baik panjang maupun diameter. Pemilihan ukuran tergantung pada beberapa banyak isi bahan yang akan dimasukkan ke dalam kapsul dan dibandingkan dengan kapasitas isi dari cangkang kapsul tersebut. Oke, kita masuk pada pembuatan bahan-bahan. Poin kelima yaitu bahan untuk membuat cangkang kapsul. Cangkang dibuat dari gelatin, pati, bahan lain yang cocok atau sesuai dengan edisi farmakope. Yang keempat, ketiga yaitu kapsul memiliki nama lain, hard kapsul atau kapsul keras, hard gelatin atau kapsul yang biasa disebut dengan kapsul lunak. Kemudian yang poin kelima yaitu pembagian kapsul, di mana pembagian tersebut ada dua bagian. Yang pertama, pembagian kapsul keras. Jika ditekan keras, cara dibuat bisa diisi secara manual dan biasanya cangkang kapsul dapat dibeli atau tidak dibuat sendiri. Kapsul ini lebih stabil karena diproduksi tujuan atau single use time. Yang kedua, kapsul lunak yang terdiri dari bagian lebih kenyal lunak. Pembuatan kapsul ini lebih sulit dibandingkan kapsul keras. Pembuatannya heavy sekaligus digunakan untuk anak yang tidak suka diminum obat. Jadi pembagian kapsul ini yang kapsul lunak, alasan kenapa dibuat kapsul lunak, konsekuensinya dari pada anak-anak berumur di bawah 10 tahun dijauhkan dari anak-anak yang di bawah dari 10 tahun. Kemudian pada kapsul lunak tersebut sehingga pada anak-anak tersebut tidak mengetahui jikalau posisi kapsul itu dikiranya sebagai permen. Jadi kalau pada sediaan tablet pasti otomatis pada anak-anak itu mengiranya kalau kapsul itu tablet itu adalah permen. Oke, baik.
Kemudian kita masuk kepada poin yang keenam, yaitu persiapan. Di mana persiapan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, persiapan pengisian kapsul gelatin. Gelatin keras dapat dibagi dalam tahapan-tahapan sebagai berikut. Persiapan dan pengembangan formulasi serta pemilihan ukuran kapsul. Kemudian yang ketiga yaitu pengisian cangkang kapsul. Yang keempat yaitu pembersihan dan pemolesan kapsul yang tidak terisi. Jadi sebelum diisi kapsul itu ada pemolesan dari bahan gelatin, sehingga memudahkan pada manusia atau yang disebut dengan melalui oral, sehingga mempermudah kita untuk pencernaan. Oke, baik teman-teman, itulah video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata dalam video saya dengan sangat-sangat memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.